RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Selamat siang sahabat RCL dan pemirsa kami TV. Pada kesempatan siang hari ini saya Aska Perdana bersama tim yang bertugas tengah berada di kantor Desa Jayanti, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dan sudah bersama Aska adalah Bapak Kepala Desa Jayanti, Bapak Nandang SAG. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Wih, luar biasa sekali Bapak di tengah kesibukannya beres kegiatan di lapangan datang ke sini langsung bertemu dengan saya dan langsung ngobrol-ngobrol. Pak Kades, apa kabar dulu sebelumnya? Alhamdulillah hari ini lumayan baik lah. Lumayan baik. Meskipun sibuk di lapangan Pak ya. Sangat luar biasa. Luar biasa sekali. Ini sahabat RCL, Jayanti ini sebenarnya berdekatan sekali dengan studio radio kita dan juga dengan kantor kita ya, yaitu ada kita di Lapang Canghegar, ini di sini dekat, tapi kita jarang kesini karena baru ketemu sekarang dengan Pak Kades sekarang ya. Dengan kesibukan yang ada mungkin Bapak ya. Ya. Pak Kades, tapi izin dong Pak ngomongin tentang Jayanti sendiri, salah satu wilayah yang berada di distriknya Kecamatan Palabuhan Ratu. Kalau bicara tentang Jayanti sendiri, sebenarnya Jayanti ini luasnya seberapa luas dan seberapa besar Pak Jayanti, Pak? Oke, terima kasih sudah bisa bersama dan sudah bisa mampir juga ngalongok kami di sini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin. Sebelumnya saya ingin sampaikan begini. Jayanti ini adalah desa yang baru mekar. Pada tahun 2012, tepatnya pertanggal 5 April 2012 kita mekar dari desa Citarik dengan Perda Kabupaten Sukabumi nomor 21 tahun 2012 diperbaharui dengan Perda 7 Perda 4 2017. Ada perubahan dari luasan wilayah yang sejak 2012 berubah ke Perda 2017 itu yang semula 555 sekarang hanya 444,17 hektar saja. Di dalamnya ada darat, ada persawahan, kemudian ada kebun juga, perkebunan, ada permukiman warga, kemudian berbatasan dengan ke sebelah timur dengan desa Citarik. Di sebelah selatannya ada Sungai Cimandiri dan juga Desa Cidadap. Ke sebelah utaranya ada Gunung Jayanti dan juga Kelurahan Palabuhan Ratu. Begitupun di sebelah barat ada Kelurahan Palabuhan Ratu dan juga Samudra Hindia. Termasuk dari mulai ujung batas paling wetan Jayanti dari mulai Cisoka sampai dengan ujung Cipatuguran yang berbatasan dengan Palabuhan Ratu. Berarti luasnya adalah sekitar 444 hektaran lah. Oke. Terbagi menjadi berapa kedusunan Pak dan berapa KRW-an sejauh ini? Oke. Di Jayanti ada 4 kedusunan. Kedus 1, 2, 3, 4, ada 7 RW dan 26 RT. Terdiri dari kurang lebih jumlah kepala keluarga itu 2.438 dengan jumlah hak pilih 5.102 hak pilih dan jiwa usiknya 7.468 orang. Didominasi memang paling banyak oleh kaum laki-laki sih. Alhamdulillah. Meskipun perbedaan antara laki-laki dengan perempuan tidak terlalu signifikan, tidak terlalu jauh. Oke, bicara tentang barusan Pak ada 7 KRW-an dan 26 KRT-an Pak. Kalau bicara tentang secara umum atau secara gambaran Pak, sebetulnya kalau bicara tentang mata pencaharian masyarakat keseharian di Desa Jayanti ini lebih banyak di bidang apa Pak? Yang saya perhatikan pertama yang dagang. Pedagang banyak. Nelayan, kemudian pekerja juga, termasuk di dalamnya ada buruh juga, baik itu yang berada di industri yang terdekat misalkan PLTU, kemudian para petani, termasuk kita punya tidak kurang ada 9 kelompok petani di kita dan 1 kelompok peternakan dan 1 kelompok petani KTH, kelompok tani hutan di Desa Jayanti. Ada PNS juga ada, TNI ada, Polri juga ada di wilayah Desa Jayanti. Jadi hegemon lah.
Oke, Jadi berarti tidak didominasi oleh satu komunitas saja. Oke, berarti memang juga hampir segala mata pencaharian juga warga masyarakat ada Betul. di Desa Jayanti, Pak ya. Ya. Nah, Pak bicara tentang Desa Jayanti yang memang juga menjadi salah satu penopang dari wilayah CPU GGP karena memang Oke. juga Kecamatan Pelabuhan Ratu adalah salah satu sektor utama atau center dari CPU GGP itu sendiri, Pak. Di Desa Jayanti sendiri apa yang dilakukan dan apa yang memang juga menjadi prospek untuk kegiatan CPU GGP itu sendiri, Pak, di Desa Jayanti, Pak. Oke. Jika Kabupaten Sukabumi masuk dan dinobatkan sebagai wilayah yang masuk ke dalamnya CPU GG, Jayanti ini berada di Kecamatan Pelabuhan Ratu yang di dalamnya termasuk ke dalam wilayah CPU GG. Betul. Pertama, saya mengaturkan terima kasih kepada pihak Pemda dan juga provinsi serta tim pengelola CPU GG yang sudah menempatkan ikon CPU GG, pintu masuk CPU GG, lokasi pembangunan gerbang geoparknya ada di wilayah Desa Jayanti. Terima kasih. Alhamdulillah itu menjadi salah satu kebanggaan kami semuanya. Di mana dulu sebetulnya sempat rada pabedol-bedol. Desa itu ingin saya, desa ini ingin di sini. Tapi alhamdulillah berkah semuanya gerbang geopark CPU GG-nya ada di wilayah Desa Jayanti. Yang kedua, CPU GG, jika memang di Kabupaten Sukabumi ini ada ikon yang bernama Gurilaps, gunung, rimba, laut, pantai, pesisir, dan juga sungai. Jayanti ini adalah merupakan miniaturnya Gurilaps. Kenapa? Karena di wilayah Desa Jayanti yang namanya ikon Gurilaps itu ada. Kita punya Gunung Jayanti. Betul. Rimbanya juga punya. Pesisir pantai kita punya, meskipun ukuran luasnya, panjangnya hanya 1 kilometer saja. Dari mulai ujung Breakwater PLTU sampai hingga ke perbatasan wilayah Kelurahan Pelabuhan Ratu itu tidak lebih hanya 1 kilometer saja. Kemudian sungai kita punya, Sungai Cimandiri. Nah, saya sempat luar biasa bungah pada saat itu ketika ada satu momen bertemu dengan Pak Bupati, bertemu dengan Pak Kadishub pada saat itu yang masih dijabat oleh Pak Dadi Cardiman pada saat itu. Kami berharap di bawah gerbang geopark di Bagbagan itu kan ada dekat sekali dengan Sungai Cimandiri. Betul. Bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan wilayah gerbang geopark dan memanfaatkan aliran Sungai Cimandiri menjadi salah satu daya tarik wisata. Bukan hanya tentang arung jeram yang dimiliki oleh Cikidang, tapi memang jika dibandingkan dengan arung jeram berbeda ininya potensi sungainya berbeda. Betul. Di Cikidang arung jeramnya banyak bebatuan, sungainya juga lumayan deras, kemudian tantangan lainnya juga sangat luar biasa menantang. Cimandiri ini kan sungainya landai mengalir seperti itu saja. Tetapi ada satu hal yang memang bisa kita manfaatkan jika melihat potensi Sungai Cimandiri yang seperti itu. Kenapa tidak ada wisata ngalun misalnya? Betul. Menggunakan media ban dalam. Turun di bawah gerbang geopark, nanti bisa naik di ujung muara. Ujung muara ini hampir berdekatan sekali dengan di belakangnya PLTU. Itu merupakan potensi yang sampai dengan hari ini belum bisa terlaksanakan. Yang kedua, selanjutnya kita punya beberapa peninggalan sejarah di Jayanti ini, yang itu merupakan berbatasan antara Jayanti dengan Cidadap, yakni Jembatan Kuning Bagbagan. Oh iya, itu betul. jembatan yang sangat bersejarah. Betul. Saya pernah mewacanakan ini bagaimana caranya Jembatan Bagbagan selain jembatan yang bersejarah bisa dimanfaatkan hari ini yang dunianya sudah semakin jet set lah. Dunianya sudah semakin kekuatan netizen, kekuatan media sosial ini sangat luar biasa. Bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan, mengelola, kemudian merawat Jembatan Bagbagan itu menjadi salah satu destinasi wisata juga. Betul. Itu yang belum tercapai. Kemudian di wilayah Desa Jayanti, tepatnya di atas Bagbagan, masuk ke dalam perkampungan Cisoka di Bagbagan sebelah atas, ada bunker peninggalan Jepang dan peninggalan Belanda. Oh wow. Itu di atas gerbang geopark. Itu ada. Waktu kecil saya sering ke sana, sering main. Bahkan kalau yang namanya orang kampung pada saat bulan puasa,
tengah malam itu setelah selepas tarawehan pasti ada yang namanya gogormolan. Iya, Hari ini betul. anak-anak sekarang sudah tidak lagi jangankan pelaksanaan gogormolannya, bahasanya saja yakin saya mereka sudah tidak kenal apa Betul, itu betul. gogormolan. Kalau dulu mobil belum terlalu banyak seperti hari ini, di tengah jalan raya kita masih bisa main galah dan Betul. lain sebagainya. Itulah perkembangan zaman yang memang hari ini kita bisa merasakan beberapa dekade ini, beberapa masa ini kita merasakan itu. Nah, Jayanti, salah satu potensi yang memang paling sangat luar biasa yang sekarang saya bidik adalah tentang bagaimana caranya mengembangkan dunia pariwisata. Betul. Tetapi jangan melepaskan kita pengelolaan pemerintahan apa wisata yang memang bisa kita andalkan, bisa kita kembangkan dengan tidak melupakan PADS-nya pun. Betul. harus bisa menjadi sebuah pendapatan dari hasil pariwisata itu. Tadi saya sampaikan, wilayah Desa Jayanti hanya memiliki tidak lebih hanya panjangnya garis pesisir pantainya hanya 1 kilometer saja. Itu yang hari ini sejak 2021 akhir sampai dengan hari ini kita berjibaku menata yang namanya wisata Pantai Batu Bintang. Batu Bintang ini adalah masuk wilayah Desa Jayanti. Oh, wah. Dan itu sudah kita kelola luar biasa berjibakunya kita untuk membentuk dan mewujudkan Batu Bintang sampai dengan hari ini. Punya salah seorang rekanan kita almarhum, semoga beliau diterima iman Amin, Islamnya, amin, amin. Pak Kades aktif juga sebetulnya, rekan saya, kakak saya. Tapi hari ini Batu Bintang menjadi pengelolaan bersama. Pengelolaannya antara si pemilik lahan dengan pemerintah desa melalui saya delegasikan kepercayaan pengelolaannya melalui BUMDes. Oh iya, betul. Oleh karenanya maka BUMDes harus hadir. BUMDes harus bisa memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Bagaimana caranya Batu Bintang tetap tertata, tetap terjaga, dan tetap memberikan rasa nyaman, aman kepada para pengunjung. Sama seingat pada saat zamannya Pak Camat yang terdahulu, Pak Kades Jayanti, bagaimana caranya kita bisa memberikan rasa aman kepada warga. Ada salah satu program yakni Resata, Relawan Sadar Wisata. Betul. Luar biasa lah. Dan sampai hari ini Resata masih tetap berjalan. Apa kelebihan Batu Bintang? Kelebihan Batu Bintang hari ini, selain wisatawan bisa berwisata pesisir, pantai, dan lautnya, wisatawan bisa melihat wisata industri. Betul. Artinya, Iya. itulah kelebihan yang tidak dimiliki oleh wilayah lain, tidak. Bisa menikmati pesisir pantai sambil menikmati sunset, tapi wisatawan bisa melihat bagaimana aktivitas industri yang ada di PLTU. Karena kita berdekatan sekali, berdampingan sekali dengan industri PLTU. Itulah kelebihan kita. Yang kedua, untuk kelebihan Batu Bintang, apa? Di Batu Bintang saya haramkan tidak boleh ada tagihan parkir. Kenapa? Kita hanya mewajibkan kepada para pengunjung roda 2 5.000 saja, roda 4 10.000 saja. Peduli roda 4-nya diisi oleh 10 orang, 20 orang. Kenapa hari ini masih menerapkan hanya biaya masuk ke tempat wisata saja, tidak ada parkiran. Kami tidak ingin ada parkiran, apalagi parkir liar di dalamnya. Yang kedua, mendukung juga program Pak Bupati. Kemudian yang ketiganya, bahwa itu harus bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Ditambah, jika hari ini kami sedang berproses untuk bekerja sama dengan asuransi, jika memang sudah bisa bekerja sama dengan asuransi, maka mau tidak mau nanti ke depannya biaya masuk ke dalamnya akan dikenai per orang. Betul. Oleh karenanya mengantisipasi kecelakaan dan lain sebagainya ada pihak asuransi. Alhamdulillahnya di Batu Bintang setiap Jumat pagi masih berlaku tentang jumsi. Kawan-kawan pedagang yang ada di dalamnya setiap Jumat pagi luar biasa saya mengapresiasi mereka, pasti melaksanakan Jumat bersih bersama. Kemudian sebanyak apapun wisatawan ke sana, keterlibatan BUMDes, keterlibatan desa untuk memberikan edukasi kepada warga, membantu aparat dan lain sebagainya, kami selalu hadir dengan mobil siaga, menghimbau, mengedukasi. Entong mani di laut bahaya, entong mani di laut bahaya. Kadek keluarga. Kemudian kami ingatkan juga kepada para pribumi dengan menggunakan alat pengeras dari mobil siaga. Pengunjung, pedagang,
jangan pernah sekali-sekali naikkan harga kamu barijeng naik para Betul. pengunjung. Betul. Makanya Om bisa lihat lah. Om sekali-sekali nongkrong di Batu Bintang, ada nggak yang warung menjual kopi di atas harga 5.000, paling maksimal 5.000. Kalau ada warung yang menjual kopi 6.000 saja, kalau ada yang ngejual bakso 15.000 apalagi, segera laporkan. Pasti akan kami segera tindak lanjut. Betul. Batu Bintang itu menjadi salah satu tempat wisata kesukaan saya sebenarnya secara pribadi, Pak. Ya, karena memang harganya juga itu saya juga sempat bingung juga karena biasanya ya ketika datang ke pantai itu harga biasanya agak sedikit ngaco gitu ya. Memang di Batu Bintang itu harganya murah-murah sekali dan juga memang tarif yang tadi Bapak memang bilang barusan memang itu memang betul-betul berlaku di Batu Bintang karena juga saya paling sering main ke pantai itu ke Batu Bintang gitu karena paling nyaman, paling tenang dan juga yang jelas di Batu Bintang itu tuh gandeng tuh jelema itu sih betul aja Pak ya. Pak, saya tertarik dengan yang Bapak bahas barusan Pak. Di awal Bapak bilang bahwa memang di sini juga ada kelompok petani, Ya. ada kelompok petani hutan, kemudian juga ada kelompok peternak, bahkan juga ada BUMDes yang memang secara khusus mengelola Batu Bintang tadi Pak. Bicara tentang BUMDes Pak, Ya. BUMDes itu ada apa aja? Apakah memang juga BUMDesnya dibagi menjadi unit atau seperti apa Pak kalau BUMDes di Jayanti sendiri Pak? Oke, terima kasih. BUMDes di kita sudah berdiri sebelum pemerintahan saya. Wow. Karena Jayanti ini awal mula pemekarannya 2012, awal mula pemerintahan Jayanti ada Pak Kepala Desanya dan struktur stafnya dimulai 2013, dilaksanakan Pilkades pertama. Saya menjadi Kepala Desa selanjutnya di periode 2019. Nah, salah satu lembaga desa yang memang ada di Desa Jayanti adalah BUMDes. Betul. Sekali lagi sudah berdiri sebelum saya ada. Jujur harus saya katakan, selama saya menjabat jadi Kepala Desa dilantik 2019 sampai dengan detik ini, saya belum kondisikan anggaran dari APBDes kita Rp1 pun untuk BUMDes. Kenapa? Saya pernah berkomitmen dan pernah menyampaikan kepada mereka, saya bisa menyiapkan anggaran, jangankan cuma 100, jangankan cuma 200. Saya siap mengalokasikan anggaran sampai dengan 500 juta kepada BUMDes jika tercapai 3 hal. 1, benerin dulu tentang manajemen BUMDes. Betul. Yang kedua, jelaskan dulu usaha apa yang akan mau digarap. Yang ketiga, sumber daya manusia yang akan mengelola BUMDes. Saya tidak mau ketika sumber daya BUMDes itu hanya bermanual saja di sana. Betul. Itu yang namanya usaha harus dengan cash flow, harus dengan komputerisasi yang memang mumpuni. Jika sudah seperti itu, mari kita berbicara untuk mengembangkan BUMDes. Tetapi kebanggaan saya hari ini, meskipun saya belum pernah mengalokasikan anggaran Rp1 pun kepada BUMDes selama pemerintah saya ini, kita masih tetap bisa berjalan. Di dalamnya ada apa? Ada unit simpan pinjam. Tetapi jujur buat saya, untuk unit simpan pinjam ini saya agak di off dulu. Kenapa? Biasanya kalau sudah ada unit simpan pinjam, warga itu biasanya kan bahkan juga simpan pinjam. Tapi bahasa yang berlaku di warga adalah pinjam simpan. Itulah yang tidak berlaku. Betul. Unit apapun. Betul. Jika konsepnya sudah begitu, jangan harap sebuah usaha akan berjalan. Jangan harap. Betul. Apalagi dengan penagihan dari sumber daya manusia yang menagihnya juga akan reaksional juga gitu. Betul. Kalau polanya bahasan juga sudah simpan pinjam, tapi ini dibalik menjadi pinjam simpan. Itu tidak akan berlaku. Unit usaha pengelolaan kepariwisataan ada. Unit industri ada. Unit yang paling saya banggakan hari ini adalah unit pengelolaan bank sampah. Betul. Bank sampah ini menjadi salah satu unit BUMDes yang memang menjadi sebuah percontohan bagi wilayah-wilayah lain, termasuk Pemda sendiri. Sering sekali jika ada kegiatan BUMDes di desa yang lain tentang bank sampah, pasti bank sampah Cipta Madani yang dimiliki oleh BUMDes Jayanti yang menjadi tujuan studi bandingnya. Alhamdulillah menjadi kebanggaan. Per hari ini BUMDes kita mendapatkan bantuan untuk alat press
sampah plastik, dan itu sudah mulai berproses untuk pembangunan bangunannya. Mudah-mudahan lancar, termasuk dengan VR-nya juga, alat untuk menarik sampahnya juga. Nah, kenapa menjadi sebuah hal yang sangat penting? Bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan limbah dari PLTU? Betul, Itu betul. tidak sedikit, Betul. luar biasa. Limbah dari rumah tangga. Kawan-kawan yang terlibat di dalam BUMDes biasanya suka berkeliling ke perkampungan, narik sampah yang masih bisa didaur ulang, dikumpulkan, kemudian ditarik, dibawa ke tempatnya penampungan BUMDes. Itu luar biasa lah, alhamdulillah. Sampai dengan hari ini bisa berjalan seperti itu. Betul. Luar biasa sekali ya. Ternyata juga memang masih tetap bisa berjalan ya Pak di tengah keterbatasan Pak. Tertarik saya barusan dengan satu hal yang Pak Kades bahas tentang sampah Pak. Ini menjadi bukan hanya PR di wilayah desa saja, bukan PR di wilayah kecamatan saja, tapi juga menjadi PR kita bersama di wilayah kabupaten bahkan Pak ya. Menjadi sampah itu menjadi satu hal yang memang juga PR bersama di wilayah Kabupaten Sukabumi Pak ya, terutama di hari ini untuk wilayah-wilayah yang berada di wilayah selatan. Betul. Kita tahu bahwa sehari ini TPA atau tempat pembuangan akhir kabupaten itu hanya ada di Cikembar saja Pak ya. Pengelolaan sampah Pak untuk Jayanti seperti apa? Karena memang juga mengacu tadi ke titik awal kita bicara bahwa Jayanti juga masuk ke dalam salah satu lingkup CPU GGP yang secara otomatis juga akan menjadi arus lalu lintas wisatawan yang memang juga mungkin ya ari orang dia mah mungkin akan sadar diri untuk tidak buang sampah ke sungai atau ke jalan atau ke ya sembarangan. Bagi yang sadar. Betul. Tapi kalau wisatawan mungkin akan sedikit tidak ngeh dengan hal tersebut Pak. Ya. Bank sampah menjadi solusi. Tapi solusi apa lagi yang sudah dilakukan Pak sejauh ini Pak tentang mengatasi sampah di wilayah Desa Jayanti? Oke. 2023 kita pernah disupport oleh Kementerian Kesehatan. Selain daripada kebersihan PHBS-nya warga, juga kita disupport untuk membangun beberapa titik penampungan sampah. Alhamdulillah itu sudah dilaksanakan. Yang hari ini yang sedang kita bersama hadapi nih, warga Kabupaten Sukabumi, apalagi warga yang ada di Kecamatan Pelabuhan Ratu, kemudian Kecamatan Cikakak terutama, dan juga Kecamatan Cisolo. Dalam waktu dekat kita akan menjadi tuan rumah. Betul. Dalam hal HCS. Betul. Menjadi perhatian saya secara pribadi bagaimana caranya ngingetkeun ngelingan ke warga agar tidak membuang sampah ke jalan raya lah minimal. Betul. Minimal kalaupun tidak bisa dibuang ke tempatnya, tong ketiri di jalan raya atau era. Betul. Disimpanlah dulu di tempat yang memang aman. Sampah yang ada di Jayanti, ada beberapa titik penampungan sementara sampah. Di antaranya dari mulai ujung perbatasan Jayanti di sebelah Kelurahan Pelabuhan Ratu, ada di wilayah Babakan Sirna. Di atasnya lagi ada perumahan, ada 2 titik penampungan sampah. Untuk lintasan jalan raya, biasanya warga itu bekerja sama dengan pihak pengelola sampah Dinas Lingkungan Hidup. Ketika, alhamdulillah luar biasa Pak Kades DLH, sampai dengan hari ini aktivitas para petugas pemungut sampah selalu rutin itu dilaksanakan. Termasuk tadi pagi, saya sebelum berangkat ke sini, ada kegiatan pemungutan sampah yang menggunakan mobil DLH. Alhamdulillah terima kasih. Itu sampah di sepanjang jalan raya. Untuk sampah yang di luar jalan raya tapi masuk ke perkampungan warga, itu pasti mereka akan buang ke tempat penampungan sampah sementara. Persoalannya adalah buangnya betul, tapi kadang-kadang ngabuang na iya dina motor bareng ngaliwat dialungkeun pan teu masuk kana tempatna. Betul. Seperti itu. Atau karena jalannya jalan poros desa, itu menjadi perlintasan bukan warga jalan itu saja, warga yang dari Citarik, warga yang dari Cikadu bisa melintasi jalan tersebut. Kadang-kadang punten, saya tidak mau bersuuzon kepada luar warga desa Jayanti. Kadang-kadang membuang sampah malam hari, kapanpun itu menggunakan motor, hanya cukup dialungkan saja, tidak masuk ke dalam tempat penampungannya. Akhirnya sampahnya tercecer. Jadi hampir juga keurus lah gitu. Padahal kita sudah menyiapkan tempat penampungan yang sangat benar-benar itu adalah tempat pembuangan sampah. Tinggal kesadaran warganya. Oleh karenanya dalam hal persampahan ini untuk keseluruhan
kami menganggap meskipun belum sempurna masih perlu perbaikan untuk di perkampungannya. Tapi untuk di sekitaran Jalan Raya, alhamdulillah bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup itu terantisipasi dan teratasi dengan baik. Dan yang ingin saya sampaikan untuk warga Desa Jayanti khususnya Betul. dan kawan-kawan yang ada di Kecamatan Pelabuhan Ratu, kita sambut dengan siap, dengan siaga tentang pelaksanaan kegiatan HCS. Karena bagaimanapun para kepala daerah se-Indonesia akan berkumpul di SPH. Ini menjadi pertaruhan harga diri. Betul, Pak. Betul. Bukan cuma Pak Bupati, bukan. Iya. Pertaruhan kita semua. Jangan hanya ada Pak Bupati, ada Pak Kadri. Tidak bisa. Kita yang sebagai pribuminya harus bisa memberikan rasa nyaman, rasa aman, rasa genah lah tumanina kepada para pendatang, terutama ini yang datangnya kan bukan orang biasa-biasa. Betul. Para kepala daerah, menteri juga datang. Informasinya malah Pak Jokowi presiden rencananya akan datang juga. Sebelumnya saya ingin menyampaikan selamat datanglah di Pelabuhan Ratu. Wih, luar biasa sekali. Berarti Desa Jayanti siap menjadi tuan rumah yang semah, apa yang ramah kasemah saat pelaksanaan HCS, Pak ya. Oke, insya Allah. Wow, luar biasa banget. Karena juga informasi untuk sahabat RCL, kegiatan Healthy City Summit itu akan dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi, tepatnya di wilayah Kecamatan Pelabuhan Ratu ya, Pak ya. Iya. Karena memang juga menjadi senternya adalah di Samudra Beach Hotel Pelabuhan Ratu sendiri. Pak Kades, saya tertarik dengan salah satu hal yang juga sedang menjadi perbincangan hangat di antara kita semua, yaitu adalah mengenai Pilkada 2024. Kita akan segera menghadapi Pilkada 2024, tepatnya mungkin sekitaran bulan September, Oktober, November. Di sana yang akan menjadi center atau juga titik bulan-bulan ramainya Pilkada 2024. Ya. Di tingkat desa sendiri juga ada kepanitiaan khusus yang memang menangani tentang pilkada ini, yaitu adalah PPS atau Panitia Pemungutan Suara, yang memang juga hari ini sedang dalam tahapan kemarin baru mungkin beberapa minggu yang lalu sedang pelantikan Pantarli ya Pak ya, atau juga petugas pemutakhiran data pemilih, dan hari ini masih tetap berjalan Pak ya. Di Desa Jayanti seperti apa Pak keberjalanan dan keberlangsungan tentang kesiapan pilkada itu sendiri Pak? Oke. Tidak lepas ini merupakan sebuah hierarki institusi ataupun lembaga dalam hal urusan pilkada, pilpres, pileg. Artinya kita berkiblat semuanya kepada KPU, baik KPU Kabupaten maupun KPU Pusat. Di wilayah Desa Jayanti, Pantarli, alhamdulillah PPS sudah terbentuk. Betul. Ketika PPS sudah terbentuk, maka Pantarli pun sudah terekrut dan sudah dilantik, sudah disumpah juga. Oleh karenanya, jika saya melihat dan memantau pergerakan kawan-kawan PPS yang ada di Desa Jayanti, insya Allah untuk pendataan pemilihnya, kalau boleh saya bilang 97% mereka sudah laksanakan untuk pendataan pemilih. Wow. Kenapa? Karena beberapa persen lagi hanya tentang perbaikan pemilih pemula yang belum masuk. Kemudian kadang masih ada pemilih TPS yang ini, datanya masih ada di TPS ini. Betul. Hanya tinggal pembetulan itu saja. Wow. Tetapi untuk lebih yakin dan untuk lebih pastinya, nanti bisa ditanya kepada petugas PPS-nya langsung, biar tidak menjadi blunder. Artinya bahwa yang saya pantau hari ini, saya sudah ngobrol juga tadi dengan salah seorang administrasi di bagian PPS, sudah Pak, bahwa hampir 95-97% saja pendataan itu sudah dilaksanakan. Adapun kawan-kawan yang ada di lapangan, bahkan saya sudah janji besok mau bikin video juga. Artinya kelengkapan yang lainnya hanya kelengkapan pendukungnya saja lah, yang belum tercapai. Tapi untuk pendataannya alhamdulillah 95-97% sudah bisa saya up seperti itulah. Wow, berarti dalam hampir 12 ke 13 hari kerja para Pantarli ini sudah 97% data di Desa Jayanti ini sudah selesai Pak ya. Insya Allah sudah selesai. Luar biasa sekali. Pak Kades, seru banget perbincangan dengan Pak Kades, tapi juga waktu juga memisahkan kita nih. Siap. Pak Kades, tapi mungkin ada dulu yang ingin Pak Kades sampaikan, mungkin terakhir Pak Kades untuk warga masyarakat umumnya Kabupaten Sukabumi, khususnya untuk warga masyarakat Kecamatan Palabuhan, dan lebih khusus lagi mungkin untuk warga masyarakat Bapak sendiri di Desa Jayanti seperti apa Pak? Oke, saya selalu berdoa begini, di setiap kali habis sholat, bahwa insya Allah saya satu kali Al-Fatihah untuk kesehatan semua warga Desa Jayanti.
Saya bukan ingin riak, tetapi itulah kewajiban saya ketika saya harus bisa ikut serta mendoakan, harus ikut mendoakan semua warga yang ada di Desa Jayanti minimal 1 kali setelah sholat. Yang kedua, untuk Kabupaten Sukabumi yang sedang insya Allah kita menghadapi pilkada, kami doakan mari kita sambut pilkada ini layaknya sebuah pesta. Betul. Bikin pesta demokrasi ini semeriah, segembira mungkin. Persoalan siapapun nanti yang akan terpilih, hari ini sudah ada titis tulisnya. Betul. Hanya prosesnya saja yang belum kita hadapi. Persoalannya adalah mampukah warga Kabupaten Sukabumi bisa menerima ketika yang jadi itu bukan pilihan kita. Itu saja. Bersikaplah dewasa dalam menghadapi situasi pesta demokrasi. Mudah-mudahan semuanya aman, nyaman, gembira, bungah, berkah, kum sadayana lah gitu. Luar biasa sekali. Pak Kades hatur nuhun pisan sudah berbincang dengan kita. Semoga sukses terus dengan karir Pak Kades, dengan Desa Jayanti juga. Dan yang jelas sahabat RCL dan pemirsa kami TV, terima kasih banyak sudah menyimak dan menyaksikan. Saya Aska Perdana bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.